Udah? Kembali lagi di Ngadur, ngobrol bareng Abdur bersama saya Abdur Arsad dan juga Abel Ahrian. Satu-satunya acara orang di channel orang. Kok terlalu sepi ya? Ada dong suara-suara nanti. Oke. Maksud saya diedit, tapi ini malas ngedit, langsung dia yang teriak dari sana gitu. Biar nggak ngedit. Karena ini kita harus tayang sore ini. Betul. Kalau diedit lagi takut gak keburu. Betul, karena kita ini sudah setara dengan tukang bubur naik haji. Jadi Apanya udah setara? syuting langsung tayang, kejar tayang. Ya, gituannya doang. Selebihnya nggak ada ini. Episode kita udah 1000 loh, Cing. Tapi emang ini yang paling lama sih. Tukang bubur berapa episode? 1000, 2000 ya? 2000-an lebih lah. 2000-an lebih. Tapi kan udah nggak ada lagi kan? Udah nggak ada lagi. Insya Allah kalau umur kita panjang kita kejar tuh. 2000 episode itu. 2000 episode itu. 2000 episode kalau dia setiap minggu berarti butuh 40 tahun, Dur. Iya ya. Iya. Seminggu setahun 53. 52, 53 ya. 50 lah, ambil 50 aja ya. Iya, 40 tahun. 50. 40 tahun baru. 40 tahun baru kekejar 2000 Tapi seru episode. juga, Cing. Tapi tukang bubur itu bisa 2000 episode itu karena dalam satu hari dia bisa tayang 4 episode. Hah? Satu hari tayang 4 episode? Iya. Kok bisa gitu? 4 jam dia lah ini, 4 jam dia tayangnya. Oh, Pernah dari jam 6 sampai jam 10 gitu. Tukang bubur terus itu? Iya, pernah. Wow. 2 episode, 3 episode gitu. Jadi kalau dihitung hari, dia jatah tayangnya itu sama jumlah episode, banyakkan jumlah episode harinya. Oh. Dia kan 2000. Dia misalkan sudah tayang, tayang sudah 30 hari, tapi episodenya itu bisa 60. Bisa. Karena dia durasi tayangnya kan 4 tahun. 4 tahun kali 350 aja baru 1.600, 1.400. Oh, disalahkan dia 2000-an. Udah 2000 episode. Iya betul. Karena dalam sehari dia bisa tayang 3-4 episode. 3-4 episode. Gitu. Oke, masuk. Syutingnya pun gitu. Kita juga bisa, kita potong-potong aja 10 menit. Ya kan dia aja 60. Kalau dia bisa syuting satu hari itu bisa 4 sampai 5 episode, Dur. Oh. Jadinya tepat. Karena apa? Karena dia tepat waktu. Saya tepat waktu tadi, cuman tadi di Depok ada upacara Ratu Elizabeth. Sumpah, Ci, itu rame sekali orang. Aduh. Pakai kopiah yang tinggi-tinggi itu, baju merah. Bukan kopi ya itu. Apa sih itu? Yang pecinya itu ya, tentara. Pecinya orang kerajaan, Inggris. Iya. Tinggi-tinggi begini mereka. Gini, wah. Ratu Elizabeth II tuh kan duanya diambil dari Kelapa II. Asli Depok. Beliau itu. Enggak Ratu Elizabeth kelapa. Enggak, Lebih enak kalau itu. Kelapanya diambil dari Kelapa II. kurang enak karena duanya dua Romawi kan. Ya Kelapa II bukan dua Romawi. Iya di translate. Di translate ke kerajaan Inggris Birmingham City waktu itu. Ya kerajaan. Apa sih? Saya tuh gara-gara Ratu Elizabeth meninggal ini, Nah, kemudian saya cari-cari lah. Maksudnya saya kan nggak tahu selama ini apaan? Britania itu seperti apa. Jadi saya Inggris apa Britania? ya itulah mereka itulah pokoknya ya. Nah itu ini apa? Saya cari silsilah keluarga lah. Saya bilang ini setelah dia siapa nih gitu. Charles. Charles itu masih hidup. Masih. Pangeran Charles itu. Iya sekarang jadi King Charles III. Oh bukan ke William dan Harry itu bukan ya? Itu kan anaknya Charles. Iya saya pikir Charles sudah mati. Dia masih ada ya? Masih. Lady Diana aja udah mati loh. Ya terus kenapa Charles harus mati juga? Kan cinta sehidup semati. Enggak juga, mereka Enggak. cerai ya. Ya mereka cerai. Karena dia selingkuh si Charles itu. Katanya. Jadi dia Sama ratunya yang sekarang nih. iya, Sama cinta mati. Camilla Cabello. Bukan. Camilla Malik. Camilla namanya, Camilla. Bowles. Hah? Camilla Bowles. Oh, mangkok.
Dia pakai E, jadi bowless kalau nggak salah. Kalau mangkok nggak pakai E, B-O-W-E, B-O-W-L. Bowl. Bowl. Nah itulah, jadi dia nggak Birmingham City, kenapa lu sebut Birmingham City? Apa B duluan? Buckingham. Buckingham, ya. Kok Birmingham? Birmingham mah Liga istana. Inggris ya? Iya. Iya, pokoknya Inggris juga kan. Iya. Kecuali B-nya saya bilang Beji. Nah, itu baru Inggris juga sih. Iya. Nah, itu saya jadinya lihat-lihat silsilah. Dia selingkuh beneran. Saya Siapa? nonton dokumenter wawancaranya Pangeran Charles itu, dia mengakui akhirnya. Iya. Karena emang dia juga dipaksa kalau nggak salah sih. Sama kawin sama sebelum pacaran sama Lady Di, dia pacaran sama Iya. Camilla duluan. Terus Camilla nikah sama laki-laki lain. Iya. Habis itu dia kemudian ketemu Lady Diana inilah, kemudian pengen, ya intinya mereka menjalin hubungan. Kemudian mau nikah. Iya. Kemudian Agnes Apa nih? mau nikah, lu bilang. Wah, lah, bener banget. Nah gitu. Tapi JIS nggak dipakai itu sebagai lo gubernur idola lo, Anies Baswedan, ya kan? Ya kan? Nah, terus kenapa kok tiba-tiba ke JIS nih? Kita lagi ngomong Ratu Elizabeth loh. Iya, kenapa ya? Apa hubungannya? Oh, bola, lo ngomong bola. Birmingham City bola ya, Ya. gitu. Jadi gue langsung ini, JIS nggak bisa dipakai Dipakai sama siapa? sama pertandingan FIFA. Belum standar. Oh, ya tinggal distandarin lah. Kan Crack gitu. iya, turunin doang standarnya. Mau standar standar 1, standar 2 gitu. Enggak. Masa di sana nggak ada yang bisa turunin standar? Aneh banget dah. Saya Tapi kan udah FIFA apa nih? FIFA Piala Asia. kosmetik. Udah. Tapi kalau kata siapa anaknya Pak Presiden itu Kaisang, Ah? JIS namanya Jakarta International Stadium sih, jadi nggak bisa dipakai buat pertandingan internasional. Harusnya Jawa Barat, dibilang gitu. Karena semua pertandingan FIFA sekarang di Jawa Barat. Bisa aja Kaisang ya. Maksudnya apa tuh? Di Bekasi, di Bandung. Semua pertandingan FIFA tuh diadakan di Jawa Barat. Di Jakarta mana nggak ada, cuman GBK doang kan tinggal. Iya, GBK ya. Lebak Bulus sudah nggak ada. Apa tapi saya belum, gara-gara saya nulis. Jadi pininya nulis tuh draft, jadi saya udah kelar belum draft? belum lihat sosmed. Udah, alhamdulillah draft 2. Iya, mantap ya. Dia bukan lapangannya Dur yang nggak ini, bukan lapangannya yang nggak. Iya, maksudnya pertandingan apa nih yang nggak bisa dipakai? Piala Asia kah? Kualifikasi Piala Dunia kah? Apakah? Hah? Persahabatan lawan Karakau. Persahabatan lawan? Karakau. Karakau ini negara mana nih? Ih, kalau lawan Karakau tahu Steel. kalau lawan negara kita nggak tahu juga pakai Stadion Merpati Depok juga nggak apa-apa lah. Karakau ini kecuali lawan Argentina. Oke, Karakau loh, cing. Karakau tahu sih. Iya, main di Mana? Cilegon. Oh, Karakau. Nah, itu Krakatau Steel itu. Karakau tahu Steel. Serang, main di Serang. Tapi kan maksudnya sayang Dur, udah segitu gede. Iya. Stadionnya udah segitu gede, segitu megah, bagus. Lo pernah nggak lewat sampingnya? Saya Gede pernah banget, Dur. waktu saya pulang dari bandara waktu naik bis, Ya, lewat di samping malam-malam. maksudnya deket banget kan ya? Dari jalan tol ya. Dari jalan tol tuh kilat situ tuh gede banget gitu. iya. Iya. Gede bagus gitu. Nah, maksud saya bukan maksud saya ya. Sorry, salah. Ya setahu saya standar dan tidak standar itu bukan hal mutlak gitu. Bukan hal mutlak. Biasanya ntar akan dikasih tahu rekomendasinya untuk jadi standarnya seperti apa. Bisa nggak dalam jangka waktu ini dipenuhi? Oh iya. Kalau dipenuhi ya Berarti harus udah. diperbaiki, ada yang diperbaiki. Iya, contoh seperti waktu dulu saya waktu bantu media officernya Arema IPL. Dulu Arema kan bagi dua tuh. Arema Malang sama Arema Indonesia sama Arema Malang. Arema FC. Arema tuh pasti Malang. Pasti Arema Malang Malang. dua-duanya. Iya. Iya. Nah, Arema Indonesia kan main di ISL. Arema Indonesia main di IPL.
Arema FC di ESL. Nah, saya bantu-bantu yang Arema Indonesia. Media officer, jadi bantulah anak-anak bawang lah pokoknya saya itu. Nah, saya pernah menemani orang AFC waktu datang karena Arema Indonesia nggak bisa pakai Kanjuruhan kan, itu punyanya Arema FC. Akhirnya pakai Gajayana untuk mereka datang ngecek stadion lah untuk kelayakan apalah ya, Piala AFC atau apa gitu. Gajayana bukannya university? Ya ada juga Universitas Uniga. Gajayana, ada Uniga. Ya. Kasihkan di rewrite. Rewrite. Ya. Ada full materinya, ada di rewrite, materi bahasa Inggris dan kocak banget. Terakhir saya kasih ke Giorgio Cellini, dia ketawa sampai pensiun dari Juve. Wow. Oke, terus Gajayana lo apa? Nah, intinya itu mereka datang. Jadi mereka tuh kan ada indikator stadion yang layak. Kemudian ini Gajayana tidak masuk lah dalam indikator itu, tapi mereka kasih rekomendasi. Sampai misalkan bulan depan, kalau kalian bisa memenuhi poin ini, berarti Gajayana bisa dipakai. Tapi kalau nggak bisa, ya udah, berarti kalian harus cari stadion lain. Contohnya seperti papan skor harus digital. Kaget loh saya. Lu kaget? Kaget saya benar. Kaget saya. Papan skor harus Kaget saya. Maksudnya saya kaget. Ada orang tua act out depan saya itu loh. Saya kalau jadi juri suji saya udah bilang act out-nya tadi kayak kurang yakin ya. Gitu. Kalau act out kayak Ernest nggak mau tebak-tebakan. Saya belum lihat sosmed. Saya baru diceritain Dimas. Dimas. Yeah. Tapi menurut saya kalau kelas Anda udah di finalis suci, emang tidak bermain di situ sih. Lo nonton nggak? Nggak nonton. Ya. Cuman kalau dari ceritanya ada peserta pakai plesetan, pakai tebak-tebakan minggu per minggunya selalu pakai tebak-tebakan, menurut saya ya kelasmu bukan finalis suci. Bukannya tidak boleh, boleh. Ya udah kalau boleh. Boleh, tapi tidak bermain di situ lah. Kalau di kompetisi gitu, ya kalau di luar. Suka Dur. Hah? Suka banget, Radit suka banget. Ya sudah, terserah Radit lah. Kalau saya yang juri juga saya setuju sama Ko Ernest sih. Makanya itu saya nggak jadi juri. Mana Ernest jadi nggak mau jadi juri lagi dia. Oh. Karena itu. Iya. Oh, Ko Ernest sempat jadi juri. Siapa jadi juri? Pada saat Harus- dia bawa lo nggak plesetan. Ini kok memang si plesetan? Gautama ini memang selalu tebak-tebakan. Selalu tebak-tebakan. Materi- tapi lo materinya. harus nonton. Lo harus nonton dulu. Coba saya nonton. Lo nonton dulu dari episode pertama. Harus dari episode pertama. Kalau lo nonton dia di episode kedua, episode ketiga, mungkin bisa pandangannya Ernest bisa. Kalau di episode pertama, di situ cikal bakalnya semua, sehingga Tebak-tebakan ini. tebak-tebakan, sehingga ada peserta lain yang menggunakan itu untuk pakai tebak-tebakan pun jadi terasa ya nggak apa-apa gitu. Ngerti nggak? Sulit. Lo harus lihat yang pertama karena dulu. saking lucunya atau saking bagusnya. Bukan saking lucu atau saking bagusnya. Dia tuh nggak, ayo kita tebak-tebakan yuk, nggak gitu Yudur. Dia tuh menggambarkan ya, gue kasih gambaran nih. Gue terus yang setuju ada tebak-tebakan si Gautama sih Ya. di situ. Jadi si Gautama tuh bilang begini, gue tuh udah stand up di Jepara. Stand up di Jepara. Di Jepara itu, ini udah tayang ya kalau nggak salah. Di Jepara itu tiket nonton stand up spesial itu 20.000 gitu. Tiket 20.000. Terus 20.000 itu yang beli masih nanya dapat snack nggak gitu. Terus di komparasi sama apa kayak gitu, jadi beat dah tuh kayak gitu. Terus dia bilang nggak laku kalau di Jepara tuh stand up kayak begini tuh nggak laku, dia bilang. Di Jepara itu stand up itu masih yang tebak-tebakan. Kalau kita kasih tebak-tebakan dia bakal ketawa gitu. Ya kasih tebak-tebakan, ini contohnya nih. Dia bilang gitu, dikasih tebak-tebakan. Tebak-tebakannya emang lucu, Dur. Emang lucu tebak-tebakannya, Iya, lucu iya. gitu. Ketawa. Udah itu jadi satu beat gitu. Paling banyak 2 Dur tebak-tebakan dia. Enggak sepanjang ini terus pancelannya tebak-tebakan, pancelannya tebak enggak. Iya. Gitu. Nggak,
Oke, itu masuk tuh. Itu dia bagian dari beat. Iya. Dia masuk dari bagian dari beat. Iya. Kalau ada lagi misalnya di penampilan yang lain. Iya. Jadi tebak-tebakan beatnya kayak apa lagi? Itu dia yang membuat nih gue atau beberapa Radit gitu merasa bahwa itu masih boleh karena itu dibungkus dengan sebuah premis yang bagus gitu, Dur. Tebak-tebakan itu. Coba nanti saya nonton ya. Iya. Karena begini, Cing. Kalau ini dalam pandangan saya, kalau yang tadi Cing Abdul contohkan itu memang bagian dari beat karena dia mencontohkan apa yang terjadi di Jepara. Iya. Dia contohkan itu oke. Nah, permasalahannya di berikutnya kayak apa lagi dia bungkusnya? Apakah dia bilang misal kalau dia bilang, "Oh, Jepara tuh mulai macet juga. Orang kalau macet di sana mulai suka emosi-emosi seperti di Jakarta sini." Memang orang Jakarta tuh orang Jepara tuh sebenarnya biar nggak emosi tuh dikasih tebak-tebakan. Nah, terus dikasih tebak-tebakan lagi. Nah, menurut saya itu udah nggak masuk. Iya. Kalau semisal seperti yang saya bawakan ini, tapi kalau ternyata dia punya formula yang jauh lebih keren dan itu bagian dari beat, oke aja. Ya, coba lo lihat ya, beda-beda orang lihat. Iya. Sama seperti plesetan, ada orang yang nganggep receh-receh aja gitu. Tapi kalau dikasih konteks, enak-enak juga. Oke aja. Kalau saya itu bukan menolak banget. Tidak boleh singkatan plesetan, bukan. Tidak boleh main singkatan plesetan dan tebak-tebakan, bukan. Tapi maksud saya itu tuh boleh. Kalau sudah di luar, ya lucu gitu. Iya. Bodoh amat. Anda mau ngapain di situ? Kalau lucu ya lucu, udah. Tapi masalahnya kalau itu di kompetisi, yang dilucu, yang dia secara jujur Suci dan Suca, saya nggak tahu kalau Suca ya. Tapi sejujur saya. Yang saya tahu Suci itu bukan adu-adu lucu kan. Adu-adu apa? Suci itu adu-adu taat aturan dan lucu. Oh iya. Harus ada lucunya lah. Iya, tapi taat dia aturan doang tadi pidato. Tapi dia lebih menekankan pada taat aturannya Suci itu. Contoh, Rere close mic. Itu saya nggak setuju Rere close mic. Rere itu lucu banget pada waktu itu. Tapi hanya gara-gara Panji kemudian komentar bahwa dia tidak taat pada tema. Sama juga dengan callbacknya Alif Baihaqi, callbacknya kalau dikasih tema terus orang nggak sesuai tema terus lucu banget, memang nggak adil, Dur. Memang harus close mic. Lah iya, itu artinya adu-aduan taat aturan juga kan, bukan adu-aduan lucu. Maksudnya kalau kompetisinya komedi ya kita adu lucu aja udah. Tapi ternyata Kompas itu ada. Yes, Siri. Siri pengen komentar. Dia nggak nanya, Siri pengen komentar. Nah, menurut saya Kompas itu masih ada taat aturannya, kemudian lucu. Itu juga yang terjadi pada kasus Bonar Close Mic kan. Iya. Gawain kata. Kalau Bonar emang nggak lucu. Oh, nggak lucu juga. Memang tolol dia berarti, nggak apa-apa. Yang terakhir ya, yang Close Mic itu. Memang jauh. Tapi udah tayang dia. Udah. Dia close mic-nya udah tayang. Oh, boleh lah ya. Dan memang nggak lucu. Dan memang tidak lucu. Ya udah, memang bagus kalau gitu. Ditambah lagi dia tidak taat aturan. Nah, bagus. Gitu. Nah, tapi kalau Rere close mic, Alif Baihaqi close mic, Dodit Mulyanto close mic, menurut saya itu bukannya dia tidak lucu di panggung, tapi masalah aturan kompetisi. Iya. Si Bonar tuh bukannya tidak lucu. Tidak Jawa. Atau tidak Betawi ya? Iya. Susah kayaknya ya. Kalau bukan Betawi juara ya. Pada saat yang Bonar close mic itu, penampilan peserta yang lain tuh lucu-lucu. Gitu. Bukan tidak ada ketawa ya di Bonar. Di Bonar bukan tidak ada ketawa. Tapi ketawanya memang jauh lebih sedikit dibanding yang lain. Ya. Plus dia tidak membawa kata yang harus di. Ya bagus. Gitu. Kalau itu fair, itu oke. Dia close mic, bersyukur saya, bagus juga sih dia close mic. Kok bersyukur? Ya udahlah, dia masa depan nggak ada juga, nggak usah. Enggak bercanda saya. Rule of three. Apa rule of three maksudnya?
Dia bilang rule of three nih kehidupan perjalanan ini di suci. Takut terjadi rule of three, dia bilang gitu. Kalau rule of three kan lucu, tidak lucu, biasa, tidak lucu, ger. lucu. Nah gitu. Dia bilang nilai tertinggi close mind. Itu. Beneran ternyata. Beneran. Itu rule of three. Ditambah tuh dia energinya nggak seperti biasa kan. Kalau kita mau sombong ya, kita mau belaga sombong, belaga itu tuh kita memang harus energinya harus ada sehingga terasa lucunya. Kalau energi lucunya nggak ada, terasa sombongnya. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Iya. Kalau nggak ngerti ya kita lanjutkan ke Ratu Elizabeth. Nggak, benar. Itu mainan yang sulit, Cing. Iya. Yang Cing Abdel barusan ngomong itu, Iya. mainan yang menurut saya pribadi itu sulit. Makanya saya jarang atau hampir tidak pernah mungkin saya melakukan itu karena kalau kita kayak nyombong, kalau Tapi kita lucu, dapat lucunya. Enak tuh penonton, tapi kalau nggak dapat lucunya, orang ngelihat kayak sombong aja beneran. Iya, itu susah, tricky sekali itu. Iya. Kayak misalnya kalau di pelawak ya, yang dapat itu misalnya Eko, Narji, sombong-sombong ganteng, sombong-sombong kaya, orang nerima jadi lucu. Iya. Tapi ada beberapa pelawak yang nggak bisa. Betul. Belaga-belaga sombong gitu jadi kelihatan sombongnya doang. Bener. Nah kebetulan Kalau stand up komedian yang bisa kayak gitu di panggung Ajis 2000 doang. Iya misalnya. Nah si Bonar pada saat itu nggak dapet tuh yang dua. Lucunya nggak dapet. Jadi kelihatan sombong kelihatan aja. sombongnya aja. Emang tak kabur orang itu. Memang tak kabur, Cing. Dia tuh Gue tuh termasuk hatinya yang tuh nggak lembut. memfavoritkan Bonar ya. Kalau gue tuh termasuk yang memfavoritkan Bonar. Hatinya nggak lembut karena jauh dari Al-Quran kan. Jadi yang gitu-gitu susah dirasain sama dia. Gue termasuk yang menyayangkan Bonar gitu. Dia tuh penampilan terakhirnya tuh energi belagu dan jadi lucunya itu nggak ada, Dur. Maksudnya gue pun yang tahu bahwa dia sedang melucu pun nggak dapet ininya. Iya. Bahkan juri yang backgroundnya komedian pun yang memfavoritkan dia pun tidak bisa merasakan nggak bisa kelucuan itu. Iya, padahal kan kalau kita tahu orang itu udah lucu, biasanya ngapain aja kita geli karena kita image orang itu di kita udah lucu gitu. Nah kemarin kenapa sih Bonar itu nggak dapet itunya gitu? Mungkin karena dia sakit, mungkin ya. Sakit aja. Hah? Sakit. Iya. Kurang fit. Oh iya, ya mungkin lah. Jadi pokoknya ada yang hilang lah. Alasan. Orang tuh kalau udah nggak lucu di Kayak panggung, Bonar denialnya tuh minta ampun dah. Justru sakitnya pas close mic. Kalau nggak lucu bilang aja nggak lucu gitu. Kenapa harus denial? Iya. Saya kalau nggak lucu saya denial. Sulit ini sih, Dur. Sulit. Enggak. Sulit waktu ya. Gue tuh kepengen sebenarnya tuh setiap kita komentarin yang close mic, Dur. Boleh. Tapi sulit. Kok sulit kenapa? Waktu lu, Dur. Jadi kan Jumat tayang nih. Kita syuting Minggu, komentarin yang Jumat close mic gitu. Bisa dong. Hah? Bisa. Lo bisa? Bisa Ya, insya Allah. oke. Ntar kan ntar nih gue udah tahu nih yang close mic. Nggak harus Jumat kan, Cing, taping Rebo. Ya bisa di Kamis atau Jumat syutingnya. Tapi tayangnya di Minggu. minggu depannya lagi, Mas. Tapi kan saya nggak nonton. Nah, makanya. Cing Abdul doang yang tahu siapa yang close mic. Saya tahu dari mana? Saya harus tunggu Lo harus tayangan nonton. Kompas dong. Lo harus nonton. Aduh. Hah? Dimas. Atau ini mau ini nggak apa? Kayak Kayak apa ya? tapi itu ntar ininya copyrightnya ke Kompas sih. Jadi kita apa istilahnya? Reaction. Reaction. Kita syutingnya itu Jumat pas tayang itu. Jumat pas tayang kita syuting sembari kita nonton. Live reaction, jadi live reaction. Kita live juga. Tidak, kita tidak live. Kita tayangnya Akhirnya tetap orang nontonnya ke kita. kita tayangnya tetap hari Minggu. Oh. Sekalian berkomentar, sekalian nonton, sekalian berkomentar. Cuman waktu ya. Waktu Cing lah, Abdel bener. Jumat ada itu ya, anak sekolah, anak kampus, anak apalah semua anak-anak ada di situ. Aduh, Bonar. Nah, jadi kembali lagi, menurut saya Kompas itu dia selain Sebenarnya ada topik yang lebih
selain ke belakang lagi selain kembalinya. lucu dia Ya. harus taat aturan. Karena memang saya pahami juga bahwa memang itu kompetisi kan. Iya. Nah, jadinya saya paham kalau misalkan ada yang berkomentar, namanya Ko Ernest bilang, ih kok tebak-tebakan, kok plesetan, kok ini ya, karena memang ini kompetisi gitu. Dia diharapkan pesertanya itu kalau finalis suci itu diharapkan yang bisa membuat materi-materi out of the box yang belum pernah kita semua Kalau dia sentuh. pakai tebak-tebakan dan berhasil, bukan itu sebuah out of the box. Pada saat orang ngerasa tebak-tebakan adalah hal yang receh, ternyata dia bisa membuat tebak-tebakan itu jadi tidak receh. Ya, Bukankah itu out of the box? ya mungkin. Karena ada juri yang nilai banyak. Ya mungkin, tapi Uus sudah membuat itu jauh lebih out of the box dan kita sudah nonton itu gitu. Maksudnya? Maksudnya kita sudah tahu di luar kompetisi ini Uus dengan mainan tebak-tebakannya itu sudah sangat dualisme dan tebak-tebakannya itu sudah sangat wah gini-gini banget tuh. Oh iya, makanya Nah, saya nggak tahu kalau harus nonton Gautama dulu. ada orang yang bisa membungkus sebuah itu dan selalu terlihat enak gitu. Saya nggak Iya, tahu iya. juga. Ntar ya memang bagusnya sih saya nonton. Ya betul. Kita nonton Nah dulu gitulah. deh. Nah terus Tadi apa sih yang ke itu? Jis, ngomongin Jis tadi. Oh, Jis. iya apa standarnya? Jadi misal gitu. Jadi standarnya itu kalau semisal dari misalkan waktu itu kan kalau kami di Arema IPL waktu itu AFF Aya panitia, pokoknya panpelnya AFF atau apa gitu lah ya. Mereka datang kasih rekomendasi. Harus gini. Papan skor harus digital. Gitu ya. Tiba-tiba deh, tadi kayak kucingnya ini toko gini. Kucing hoki. Kucing hoki. Iya. Nah itu, kayak papan skor harus digital. Akhirnya diganti tuh papan skornya di digital. Oke, akhirnya boleh dipakai. Habis pertandingan dicopot lagi. Pinjem. Ya gitu-gitu. Nah, artinya kalau misalkan ada tenggang waktu yang bisa, menurut saya itu tidak ketok palu, tidak boleh, tapi Ya. biasanya dikasih rekomendasi. Tapi kalau gue untuk itu baca-baca distandarkan. itu dibaca-baca gue bacanya juga dari orang, bukan baca berita ya. Misalnya ada orang nge-tweet terus dibales nih alasannya gitu. Oh, oke. Jadi gue nggak baca berita. Salah satunya adalah kalau untuk rumput terus ini segala macam udah bagus lah memang. Tapi prasarana pendukungnya, kayak misalnya untuk kapasitas 82.000 orang, terus parkir cuma muat 800 unit kendaraan, itu nggak cukup. Kemungkinan akan terjadi chaos katanya. Gitu, chaos. Kaos. Ya. Kaos. Ya, akan terjadi chaos. Terus apa tuh pintu masuk yang cuma satu, gitu. Takutnya ya gitu, bukan di lapangan dan segala macam. Tapi lahan parkir menurut saya 800 sudah cukup lah. 800 orang. Biar orang naik KRL. Ya, ditambah sarana pendukung transportnya tuh kalau sampai Belum malam, nyampe situ ya? Nah, katanya. Baru ada busway doang ya sampai sana ya? Baru busway. Saya nggak tahu kalau LRT. Karena LRT nyampe nggak situ? Belum ya? Atau nggak ada jalur LRT-nya ke situ ya? Oh nggak ada. Terus tempat masuk ke Kalau dalamnya KRL turun di mana, Dim? ke kota. Paling dekat, stasiun terdekat apa? Kota kali. Ancol emang ada? Ancol ada kayak ininya? Nggak ada kereta. Ke kota Kereta lah. enggak, terakhir Jakarta Kota. Iya, ke kota lah. Ya ada yang Ancol, yang Kampung Bandan mereka itu. Oh, Terus ada paling juga dekat. katanya ya, tempat masuk bis tingginya itu kurang tinggi untuk dimasukin bis tim. Jadi timnya itu harus berhenti di tempat umum. Karena gitu. kurang tinggi. Kurang tinggi. Harusnya 3,4 meter. Ya, nggak tahu dah. 4,3 meter yang biasa di pintu tol itu loh. Ya. Kalau 800 saya taruh 800 mobil semua ya, 800 mobil, dan kita anggap satu mobil itu muat 7 orang 7-seater lah. Ya. Kan baru 5.600 7 kali orang 5.600 iya. yang nonton. Sedangkan itu ada 82.000. Ya. Kita ambil yang full-fullnya aja gitu ya. Gak cukup Dur emang. Iya. Memang nggak cukup. 80.000 parkiran 800 ya memang sangat tidak cukup. Iya. Tapi menurut saya stadion-stadion di luar pun kan dibikin begitu.
karena akses transportasinya bagus. Jadi memang orang holigan, ultras itu jarang bawa mobil apa sendiri karena mereka juga mau berantem kan. Bingung kalau berantem masih mikir STNK, aduh STNK gue di mana lagi tadi? Iya. Sambil gini-gini. Ya habis berantem lari gitu. Cuman yang jadi aneh kenapa nggak dari persiapannya digituin ya? Persiapan bikinnya gitu. Saya nggak tahu. Mungkin karena lahan juga ya. Parkiran dia harus, kalau berharap lahan nggak bisa sih, dia harus parkiran gedung sih. Kalau mau banyak ya. Iya, nggak maksud gue. Baru begitu udah jadi, kasih tahu nih lo nggak cukup ini gitu. Mungkin kalau menurut gue ya, kalau PSSI dan segala macam yang punya wewenang itu pengen berjalan mulus, begitu ada yang bangun stadion, dia terlibat aja langsung. Ini lo ininya standarnya. Iya, ini gitu ya, gitu. Iya, mungkin si arsiteknya atau pokoknya perencanaan pembangunan di sini mungkin mereka tidak tahu bagaimana standar. Iya, indikator sebuah stadion standar di mata FIFA gitu. Di mata FIFA ya mungkin ya. Menurut FIFA. Nah, mungkin terjadi yang seperti itu. Banyak. Tapi saya setuju kalau misalkan stadion itu parkirannya jangan banyak-banyak. Biar taruhlah ya 80.000 pertandingan, 80.000 orang dalam satu kali pertandingan. Kalau mereka pakai transportasi umum, berapa banyak misalkan, berapa itu roda ekonomi yang terputar pada saat itu, wow, luar biasa itu. Sangat luar biasa buat Gojek, buat taksi, buat KRL, buat busway, buat angkot, wow. Sangat. Semuanya pakai roda itu emang. Roda ekonomi, iya. Benar banget. Dan semua yang bergerak itu pakai roda. Benar, roda-roda kehidupan ini. Nah, menurut saya itu sangat bagus. Karena saya belum pernah ya nonton Juve ke Indonesia, Juventus Stadium. Ke Indonesia sudah, ke Juventus Stadium belum pernah. Tapi yang dari ceritanya teman-teman saya yang mereka nonton ke sana semua, nggak ada yang pakai kendaraan pribadi. Mereka pakai kendaraan umum. Iya, yang kendaraan pribadi. Berarti itu tidak itu dong. Yang kendaraan pribadi itu berarti itu tidak standar FIFA. Tiket-tiket VIP. Iya. Berarti bukan standar FIFA dong. Saya nggak tahu itu. Taruh 60.000 orang yang kesana pakai kendaraan umum, roda ekonomi akan berputar karena berapa Gojek, berapa Grabbike, Maxim, apa segala macam. Dan itu juga perlu roda yang berputar semuanya. Nah, kemudian gitulah. Tapi kalau dilihat yang lo sesuai pengalaman lo itu sebagai media officer, ternyata bukan sebagai media officernya ada, saya cecunguk di bawah lah yang bantu-bantu. Iya, maksudnya tim media officer. Iya. Tim media officer ternyata AFC waktu itu kasih nih, lo kalau bisa ini bisa main. Iya. Dikasih jangka waktunya. Iya. Nah, kalau si yang GC ini jadi sulit kalau kayak gitu, kayak oke, lo boleh mainin ini tapi parkiran lo 1.000 ya. Kan susah bikin lama. Iya, susah juga. Atau bisnya muatin lah, ininya harus bongkar dulu. Iya. Gitu. Sayang kan? Tapi menurut saya nih, ini pribadi saya ya. Kalau misalkan yang AFC minta pada waktu itu masih masuk akal dipenuhi karena ini berhubungan dengan Piala AFC, Arema harus main. Tapi kalau misalkan ini ternyata persahabatan, ya udahlah, pindah stadion aja. Kecuali misalkan untuk kualifikasi Piala Asia atau apa ya, kualifikasi yang itu bergengsi dan apa gitu. Bukannya nggak kebalik. Ya karena ini masih persahabatan, ya udahlah boleh main aja sana gitu. Masih kalender FIFA. Hah? Si persahabatan ini? Iya. Ada ranking juga. Ada poinnya. Ada poinnya juga. Ya, poin untuk ranking. Nah, menurut saya, tapi kan itu ya oke, ada poin, tapi itu masih persahabatan. Maksudnya itu bukan kompetisi yang panjang. Iya. Ya udahlah kasih aja main di situ gitu. Atau bukan, malah. Pindah aja udah. Itu kapan dipakainya itu kalau begitu? Iya, maksudnya kan orang Kojek rap Betawi udah bikin lagu. Bukan bikin lagu. Dia ya saking gue tahu dia pendukung Anies yang cukup militan. Terus dia juga sebagai pengusung, lo kalau emang bener bisa bikin stadion oke lo gitu, karena dia juga penyuka bola. Nah dia itu sampai
Instagramnya atau di Twitternya. Ini Jis dipakai konser mulu. Kapan ada pertandingan bolanya di situ? Oke. Makanya sampai dia aja pun udah merasa jengah gitu. Kan Ini udah- Jis kapan dipakainya sih? Kan udah dipakai main bola Pak Anies lawan Pak Ridwan Kamil. Tenang penalti. Ada beberapa sih yang dipakai. Ada yang beberapa dipakai. Udah sempat main bola di situ. Persija pun udah sempat main, tapi lawan siapa ya? Klub dari Thailand. Ya, dari Thailand ya. Terus inian apa yang anak-anak Yang Eh, Barcelona gitu-gituan ya, itu juga udah dipakai. Ya. Nah, tidak, maksud saya begini. Kan kalau pengalaman yang saya tahu, dia kan kasih tenggat waktu. Oke, pertandingannya misalnya bulan depan. Oke, kalian bisa nggak menuhin ini untuk bisa masuk standar untuk ini. Nah, cuman kalau melihat dari kayak harus bongkar ini, nggak perlu dikejar untuk itu. Maksud saya itu kan persahabatan, bukan Piala Asia, bukan Piala Dunia. Sudah kasih pindah aja ke stadion lain. Jadi kerjain rekomendasi itu, tidak perlu buru-buru yang untuk memenuhi pertandingan itu, maksud saya. Bikin aja untuk sesuai, tapi yang ini udah kasih pindah aja, biar kerjanya nggak buru-buru. Iya sih. Bisa juga kayak gitu. Iya. Ya tergantung Cuman- kita yang ngeliatnya di mana dah. Iya, Kalau gue sih lebih setujunya gini. Ya udah deh, yang ini gue kasih lo main ya, tapi habis itu lo benerin. Oh. Habis itu lo benerin. Ini yang nggak standar ini nih. Tapi sayang. Tapi kayaknya susah deh, maksudnya orang-orang FIFA tuh kayaknya strict pada aturan dan segala macam. Mungkin kayaknya. mungkin ya kayak Kayaknya gitu. nggak Tapi kok karena nggak standar FIFA yang kemarin bertanding itu, bukan dari kalender FIFA, Iya. bukan FIFA Matchday. Iya, itu biasanya AFC. Kalau yang Persija lawan klub Thailand berarti AFC kan? Enggak juga ya. Persahabatan ya? Peresmian JIS. Oh, oke. Nah, ya gitu-gitulah. Iya. Nah, maksud saya tidak usah dikejar juga orang. Dia bulan depan ya udah lengser ya. Oktober. Iya, bulan Dari- depan. Bulan depan udah lengser juga. Iya, kalau itu bisa dijaga terus untuk pembangunannya Ya. sesuai rekomendasi itu dibongkar dan dibikin sesuai dengan rekomendasi itu. Tapi kalau enggak juga dia udah nggak punya wewenang untuk mengawasi itu, orang dia Iya, udah nggak orang gubernur. udah enggak gitu. Sulitnya pokoknya yang berhubungan sama Anies akhirnya dipolitisir. Anies, RK, Ganjar Pranowo sekarang mau ngapa-ngapain aja itu udah dipolitisir. Ya, tapi kalau Ada yang Ganjar bilang- Pranowo emang salah emang. Hah? Emang salah. Salah di mananya nggak ada hubungannya dia sama JIS. Enggak, emang nggak ada hubungan sama Jis. Enggak, bercanda saya. Iya, iya. Ntar nanti kalau kita mau ntar konten yang lebih khusus aja. Nah. Apa? Apa lanjutannya nih? Tadi sebelum ngomong JIS ada Cing Abe sebenarnya. seminggu ini ngapain aja? Awal banget. Kan gitu, kayak podcast seminggu. Podcast seminggu tuh gitu. Seminggu ini ngapain aja lu, Chan? Gini gua nonton ini gitu. Terus mereka ngobrol. Gue seminggu ini ngapain ya? Pasti gitu-gitu doang ya, Syuting doang. syuting anak sekolah. Hidup nggak berwarna banget ya, Cing Abdul ya. Gitu-gitu aja kayak saya dong. Tidur. Gue di syuting anak sekolah ada pemain yang baru masuk. Orang timur. Bukan. Oh, anak sekolah nggak ada orang timurnya ya? Gak ada. Nggak ada ya? Emang Nggak ada. trans 7 diskriminasi emang. Kan kau nggak bisa tuh kalau itu. Bukan nggak bisa, saya nggak mau. Sorry. Waktu yang kita bikin Keluarga Santi di Trans 7 tuh. Iya betul. Habis itu sudah. Ya. Apa pemain baru? Karena setuju Pak terus. Opi Kumis. Oh, lucu itu. Iya. Gue demen banget gue. Opi Kumis itu kalau kata gue ya, dia nggak usah ngelucu, ngomongnya aja udah bisa dinikmati. Iya. Pulen banget Betawinya. Berasa kalau kita tahu orang Betawi terus ini ada orang yang lagi belaga Betawi itu ada kayak lo lagi belaga Betawi dah. Itu
tuh nggak enak banget didengarnya, Dur. Kalau gue mah emang Tuh. ayah emang Ayah. emang anak Betawi, Cing. Ayah satu babakan rumahnya. Tuh. Apa ya? Gue juga bingung loh ya. Alunan nadanya, intonasinya, terus kosa-kosa katanya gitu. Saya nggak tahu Cing Abdel ya. Saya nggak tahu Cing Abdel melihatnya gimana. Cuman kalau saya merasakan begitu ketika David Betawi. Apa itu? Ya merasa yang kayak Cing Abdel rasa itu. Maksudnya kayak Lo nggak kayaknya Betawi banget. Iya, gitu. kayaknya lu nggak Betawi deh. Tidak seenak kita mendengar Opi Kumis. Bang Opi Iya. ngomong Betawi gitu. Iya. Kan justru si Atau David, Afif ngomong Betawi gitu. itu gimana kalau menurut Saya lo? merasa lebih enak. Kalau David itu kayak apa? Kayak ada modernnya gitu. Nah, iya, Nggak tahu. emang Saya nggak paham. Memang di situ jualan David ya bukan? Dia budayanya dia Betawi banget. Budayanya Betawi, kehidupannya dia Betawi banget. Lingkungannya dia Betawi banget. Tapi begitu disampaikan saat dia perform, dia nggak harus pakai ngomong Betawi gitu. Bukan di situ ininya. Selama ini gue lihat di situnya gitu. Emang nggak Betawi banget kalau ngomongnya. Bahasa apa namanya? Dialeknya. Iya. Ada modernnya kan? Ada modernnya. Kayak udah orang Jakarta Iya. gitu, bukan orang Betawi. Iya. Iya. Nah kalau Opi Kumis pulen banget tuh. Ngomong, aduh ya Allah, gue seneng banget kalau dengerin dia ngomong. Iya. Benar. Gue dia main terus. Dia kalau ngomong Betawi itu tuh enak pulen benar. gitu. Saya satu kali saya ketemu beliau. Ya, pulen gitu kayak. Kayak beras. Iya pulen enak. Aji Bolot, Aji Mali itu pulen banget. Walaupun itu Betawi yang beda ya. Dia Betawi A. Kalau Pak Opi Kumis dia Betawi E. Oh, apa bedanya maksudnya gimana? Kalau Pak Opi Kumis tuh, lo mau kemana? Kalau Pak Haji Bolot, lo mau kemana? Gitu. Oh iya. Nah Lo itu mau kalau, kemana? itu Lo yang mau A kemana? itu Lo mau kayaknya tuh kemana? adanya tuh di pinggiran Betawi, pinggiran Jakarta. Yang A. Itu A. Kalau yang E kayaknya di dalam Jakarta tuh. Kayak di Condet, di dalam Jakarta tuh di Condet, terus Senayan, Tebet, yang pada Betawi, terus Kuitang, Pisangan. Itu E. Itu E. Nggak tahu ya ininya gimana ya, apa namanya sejarahnya gimana, tapi gue memperhatikan orang Bekasi yang di pinggiran Jakarta, A dia. Pakai A. Pakai A. Lo mau kemana? Lo mau gitu. kemana? Oh iya. Beda-beda. Jadi gue. Gue. Gitu. Ayah. Ayah Sunda ayah. Cing, cang. Cang. Maknya. Wah. Meknya. Ada yang masing-masing kayaknya hampir semua dialek deh. Kalau yang pulen enak kita dengernya. Iya. Enak kita dengernya mau bahasa Sunda kayak mau bahasa Jawa, bahasa ngapak. Nah, ngapak dah. Kalau orangnya nggak ngapak-ngapak kita tahu dia bohongan ngapaknya Iya. kan. Tapi ini tuh sama kayak ini, Cing. Pasti ada di ngapaknya juga. Cuman karena kita tidak tinggal di sana, tidak lama bergaul di sana, segala macam, jadi kita nggak tahu. Tapi ini yang saya rasakan sama seperti yang bahasa Betawi. Orang ngomong Betawi lu gue ini ya. Dulu saya berpikir kayak, oh ya udah sama aja, lu gue itu ya begitu-begitu aja. Tapi begitu sudah di sini, walaupun saya tidak bisa menirukan, tapi saya bisa tahu bahwa oh ini logatnya orang-orang Cikarang, Tambun nih kayak gini nih. Kalau orang Depok, Rawadenok, Sawangan tuh kayak gini-gini. Ada E, ada A. Jadi bisa di telinga kita sudah bisa membedakan kayak oh iya ada logat yang begini, ada yang begini. Sama kayak bahasa Jawa. Dulu waktu saya belum di Jawa, pikir saya bahasa Jawa sama. Gitu. Tapi begitu sampai Surabaya dan Malang logatnya jauh berbeda. Gresik dengan Blitar jauh berbeda. Semarang apalagi kalau sudah Jawa Tengah, ini yang sama-sama Jawa Timur aja beda-beda. Ya? Banyuwangi, orang Probolinggo ngomong Banyuwangi beda. Udah
dialek-dialeknya beda-beda gitu. Nah itu tuh ketika kita sudah di situ baru kita bisa rasakan. Nah menurut saya di Ngapak pun begitu. Kalau kita misalkan setahun kita tinggal di Tegal misalkan, kita bisa tahu tuh mungkin. Sama-sama Ngapak kayak misalnya Banyumas tuh beda sama Tegal, sama Brebes. Iya pasti beda tuh. Iya. Pasti beda tuh cara ngomong-ngomongnya. Oh iya gini. Oh ini orang Tegal nih. Oh enggak, ini orang Banyumas ya gitu-gitu. Orang Batak juga beda ya. Iya. Kita kan taunya orang Batak ngomongnya kayak Bonar Boris mereka semua itu kan. Tapi ternyata ada beda juga. Ada yang kayak Babe ngomongnya. Iya. Ada yang kayak Indra Jegel. Nah, ada juga yang dan belum tentu Batak juga itu ternyata kan. Iya. Ada orang bilang orang Medan. Ternyata Batak itu juga nggak semua Sumatera Utara Batak. Iya. Terus ada yang katanya tuh ada yang kayak misalkan ada yang bagaimana tuh dia bagaimana tapi ada yang kayak mana. Kayak mana? Cemana. Ya ada cemana, mungkin ada juga yang kayak mana. Kayak mana ini beda-beda nih daerah-daerahnya. Mungkin kalau kita 6 bulan lah di Batak, di Sumatera Utara sana mungkin kita tahu orang Nias ngomongnya kayak apa, orang ini ngomong kayak apa, gitu-gitu. Kalau 6 bulan dicukur jadi Batok. 6 bulan di Botak dong. 6 bulan dicukur. Nah, jadi botak. Cukur kan nggak ada kotanya, cukur. Kalau 6 bulan di Sumatera Utara kita jadi orang Batak. Iya. Kalau 6 bulan dicukur kita jadi botak. Kalau 6 bulan seumur hidup dicukur, ya rezeki tambah banyak. Bersyukur. Makasih lah, Mama dan AA. Maaf Cing, saya itu gitu-gitu doang saya. Nggak apa-apa. Makanya orang kalau bisa plesetan dan tebak-tebakan tuh saya jempol emang. Itu menurut saya susah karena saya nggak bisa. Tapi kalau sampai di kompetisi Anda begitu ya memang. Ntar deh saya nonton dulu ya. Tapi kita ntar kayak si Ali sama Nope itu kasus apa sih? Jadi Ali sama Nope tahu nggak? Kenapa? Ali diserang, Ali diserang sama, bukan diserang. Jadi dia ini saya dengar-dengar doang. Nggak apa-apa lah kita ngomong di sini orang biar semua nonton. Dia sama Nope nonton apa begitu? Dia sama Nope nonton stand up apa itu? YouTube-nya siapa? Pokoknya mereka berdua tuh lagi nonton reaksi gitulah orang stand up, mereka berdua nonton. Kemudian ada satu komik dari Solo. Entah bagaimana materinya saya kurang paham juga. Terus berarti dia sendiri? Berarti dia sendiri? Ya, karena Solo. Karena Solo, sorry. Nah, dia stand up tuh kan. Terus Nope tanya ke Ali, kok gini ya materinya gitu. Terus Ali ngomong Solo gitu. Soalnya kayak merendahkan anak stand up Solo. Jadi dia kemudian dia omong-omongin lah sama stand up, sama teman-teman di Solo gitu. Saya nggak tahu maksudnya, mungkin konteksnya Ali juga bercanda, cuman nggak enak aja jadinya karena dia stand up Jogja juga kan, maksudnya mereka sama-sama Joglo Semar ini. Begitu. Itu ibarat kayak saya nonton komik Surabaya siapa gitu, kemudian ada yang Cing Abdul tanya, Dur itu kenapa Surabaya begitu? Ya Surabaya, nah gitu, kayak gitu. Sedangkan saya stand up Malang sama-sama Jawa Timur. Iya. Tapi konotasinya seperti merendahkan. Nah gitu. Ali. Nah ayo kita nonton Suci, kita bikin begitu biar heboh. Ya. Jadi saya tanya, Cing ini materi kok bisa kayak begini? Jelek banget. Terus Cing Abdul langsung, ya benar. Nah gitu. Padahal gue menjago Bonar lah. Saya juga menjagokan dia lah. Cuman saya sadar, saya nonton show 1, show 2-nya dia. Itu saya nonton di YouTube-nya. Itu dari show 1-nya aja saya rasa bahwa memang beban dia di panggung kayaknya berat banget orang ini. Bagaimana dia ultimate apa segala macam, pasti mau dia sesantai apapun nulis materi pasti kepikiran masalah gitunya, bagaimana mempertahankan, bagaimana bisa lebih baik. Kan dia enggak, kalau menurut gue Dur, dia enggak santai juga Dur. 1, 2 tuh lo enak, lo santai, lo
Dia justru udah bikinnya siap, saking siapnya, jadi dia bisa membawakan dengan santai. Nah yang ketiga dia nggak siap itu loh, Dur. Maksud gue si Bonar itu bukannya ya lo tinggal ngomong apaan aja juga udah jadi lucu. So 1, so 2-nya karena memang dia tuh saking siapnya sehingga dibawakan seperti enggak. Ya kan seninya stand up gitu, Dur. Iya. Seperti tidak disiapkan gitu. Padahal udah disiapkan dengan matang gitu. Iya betul. Cuman yang ketika saya nonton, yang saya rasakan adalah dia ini merasa beban nih. Saya bisa rasakan Ya, beban itu. Ya. Kalau dibanding saya waktu di Suci, saya itu tidak punya beban itu karena tidak ada apa-apa, tidak ada ekspektasi apapun yang diberikan juri kepada saya ataupun Kompas jadi berikan kepada saya. Jadi saya santai-santai aja gitu. Saya tuh kayak kuda hitam aja di Suci. Yang dikasih beban itu kan di Pras sebagai orang yang sudah juara street. Dodit Mulyanto dengan begitu kerennya. Beban-beban tuh ada di mereka-mereka itu. Saya mah selo-selo aja gitu. Nah, saya melihat Bonar tuh pasti beban dia ini nih, beban ini minta ampun. Dia mendapatkan beban ya. Iya. Mendapatkan beban. Dia mau sesantai apapun, dia nulis materi pasti dia kepikiran sih. Iya. Bagaimana, komentarnya Radit kemarin begini, waduh saya gimana lagi ya. Waduh, punchline yang kayak gini udah bisa bikin Radit komentar yang sama nggak ya? Iya. Ada tuh itu pasti kayak gitu. Waduh, Cing Abdul selama saya stand up cuma benerin kacamata lagi. Ya, tai. Gitu-gitu. Tapi sejujurnya ini ya, Cing ya. Sejujurnya ya. Show 1 dan show 2 Bonar menurut saya tidak lucu. Sejujurnya. Menurut lo? Menurut saya. Saya kan sebelum itu saya tanya ke Dimas, saya bilang, iya dia 2 kali berturut itu nilai tertinggi. Wah, ekspektasi saya tinggi dong. Ketika saya nonton, iya. biasa materinya. Itulah dalam sebuah kompetisi ya menurut gue. Memang konteks yang berbicara. Yang banyak yang membuat itu lo akan menjadi lucu karena ada konteks kompetisinya. Ada ceritanya gitu. Jadi saat lo ceritain satu beat, ini ada konteksnya di pertunjukan-pertunjukan sebelumnya. Sehingga banyak orang, ya kalau kata gue ya, hasil kompetisi bukan juara satunya mungkin ada di bawah dibanding sama yang lain. Karena mungkin yang juara satu itu pada saat kompetisi dia bisa menggunakan konteks itu, konteks kompetisi. Ya. Begitu keluar sulit, udah nggak ada. Kayak Oki Palu. Oki DM. Di DM siapa dia? Di DM Ini mau kira enggak? Di DM Oka ya. Di DM Oke. Gitu ya. Nah, terus di di Suca, dia itu sangat berhasil banget. Konteksnya adalah dia orang peserta yang songong. Iya. Gitu, dari waktu ke waktu dipakai itu masih bisa songong di situ. Tapi begitu keluar Suca aja bingung lagi konteks songongnya dalam hal apa nih gue songong gitu. Menurut saya sih saya nggak tahu ya, jalan hidup orang berbeda-beda. Cuman menurut saya selepas dari Suca itu dia balik ke Palu sih. Nah, tapi di Palu udah cukup. Gue dengar dari si Gilbas yang ketemu sama dia udah puas dengan hidupnya. Di Palu tuh dia bisa ini segala macam gitu. Iya, bukan masalah pencapaian atau apa, bukan. Maksud saya bukannya ini ya, cuman kita sadari bahwa memang di Jakarta itu gesekan-gesekan manusianya itu membuat kita bertumbuh lebih cepat dibanding kalau kita tidak di Jakarta. Menurut saya ketika misalkan itu banyak komik yang mengalami itu soalnya. Kayak Keling dengan materi miskinnya dan segala macam, kemudian dia ternyata sudah tidak miskin. Marcel muncul dengan lebih miskin. Yang lain banyak komik yang jauh lebih miskin. Dia tidak bermain di situ karena gesekan-gesekan manusia yang ada di sini membuat dia bertumbuh. Nah, menurut saya di Oki ketika balik ke Palu, gesekan manusianya siapa di sana yang bisa bikin dia untuk kita saling asah biar saling tajam gitu. Nah, gesekannya udah nggak ada, Ical Kate di sini, ini di sini. Jadi mainannya itu menurut saya sebenarnya dia bisa menemukan sih.
Iya. Asal dia bertahan dulu di sini, ini di sini. Iya, iya. Nah, tapi Cing Abel pernah nggak nonton soal konteks ini? Cing Abel nggak tahu ini komik siapa, tapi nonton show kelimanya dia, Cing Abel ketawa banget. Pernah nggak gitu? Saya sering begitu soalnya. Makanya menurut saya, ya penampilan saat itu ya saat itu. Tidak ada hubungannya setupnya di minggu lalu, punchline baru minggu ini, enggak. Dia tetap dinilai di minggu itu. Iya. Rio Dumatubun, pertama kali saya nonton dia di show keempat apa show kelima gitu di YouTube. Saya langsung ketawa gitu, walaupun saya nggak tahu show-show berikut, show-show sebelumnya. Nah, jadi menurut saya berpikir Bonar di show 1 dan show 2-nya itu, ketika saya nonton tuh saya akan sengakak saya nonton Rio. Ternyata Tidak. dia materi yang mengandaikan Bagamila ikut kompetisi, punchline-nya gitu gitu doang kan udah ketebak dari awal. Dan dipaksakan sampai habis. Ya Allah, itu punchline dari awal baru dia what if saya udah tebak itu punchline-nya ke sana. Kok masih bisa dibawa sama dia? Terus dapat komentar dari Radit, wah penampilan lu paling luas. Saya sampai mikir, karena saya nggak nonton peserta lain ya, saya langsung mikir kayak, kok begini? Kok materi begini bisa jadi Radit bilang penampilan paling keren? Dan mungkin yang lain lebih di bawah lagi ya. Ya Allah. Kalau Nervous kalau orang ya. Mungkin. Show pertama ya. Mungkin. Ya. Iya, karena gue ada di situ, tahu. Berasa banget ya. Iya. Yang lain tuh gugup. Iya. Tahu perjalanan dari awal, terus tahu lawan-lawannya dia gitu. Ya jadi mungkin yang lo lihat ini nggak lucu, tapi buat itu paling lucu. Ya, buat untuk kita. di rangkaian malam itu. Iya. Betul. Iya ya. Saya nggak nonton itu sih. Iya, karena dipotong-potong kan sama Iya, Kompas. betul. Gitu, dipotong-potong sama Kompas. Itu kan sama halnya begini, Dur. Sama halnya dengan misalnya ada itu siapa ya? Yang ini. Si Chris baru tampil. Chris baru tampil ngomong bahasa Inggris, terus yang penampil kedua, terus dia tinggal ngomong, "Hello, my name is ini." Udah lucu, Dur. Iya. Karena ada konteks di sebelumnya gitu. Nah, itu sering terjadi di kompetisi kalau kata gua. Iya. Sering terjadi di kompetisi yang kayak begitu. Ya. Kalau tiba-tiba orang itu naik, "Halo, my name ini apa?" Apa lu tiba-tiba bahasa Inggris? Gitu. Ya. Betul. Iya. Gitu. Nah, begitulah. Ya, tapi itulah ya suka dukanya seni-seninya di kompetisi ini. Tapi seru sih, memang. Seru. Memang seru kalau kita ikutin. Kalau pada jahil-jahil loh yang ini, yang di suci ini, pada saat ada kata itu yang harus dibawakan, itu pada pintar-pintar dulu menggunakan kata-kata itu. Dan hampir lucu semua. Hampir semuanya lucu gitu. Dia siapa ya? Dapat kata Kompas. Tiba-tiba dia dari ya perkenalkan, nama saya Kompas. Hanya demi biar kota Kompas masuk, namanya dia ganti. Bagus, cerdas gitu tuh. Bagus tapi. Ya, perkenalkan nama saya Kompas. Udah ya. Oke, sekarang nama saya sebenarnya udah gitu aja udah. Aduh ya Allah. Kenapa lucu ya Geral ya? Bagus. Lucu. Sama si Gautama juga pinter. Dia dapat kata terenggiling. Dia masukinnya tuh. Apa hubungannya dengan Ulta Kompas yang terenggiling? Nah, nggak tahu juga ya. Pokoknya yang lain-lain tuh ada hubungannya, berita. Apa karena Kompas mulai menggiling berita Anies? Wah. Mengetreng. Terenggiling, terus. Terenggiling gitu. Jadi mungkin sebenarnya tuh si peserta udah dikasih kali 11 kata ya. Mungkin kali ya. Di belakang ya. Iya, tapi nggak tahu dia dapat yang mana gitu. Nih 11 kata ini. Jadi lo semuanya pasti akan mempersiapkan. Nah, si Gautama dapat terenggiling. Coba dimasuk di mana? Masuk di mana itu terenggiling gitu. Dia ngomongin begitu. Ya masih dalam konteks tebak-tebakan.
Ya begitu di Jepara tuh stand up gampang udah ngomongin tebak-tebakan juga udah pada ketawa. Gak capek-capek kita harus mikirin observasi, mau ini membahas tenggiling gitu. Bisa lucu jadinya sialan. Bisa. Kaget itu dimasukin di situ gitu tiba-tiba terenggiling. Ya, itulah. Ini udah berapa menit? Ya, sejam apa yang tadi? Hah? Tadi sampai sejam apa yang tadi? Hah? 58. Nah udah, berarti kita selesaikan sejam ini. Mau diedit. Ya, Oh ya, mau mau diedit. diedit. Mau diedit untuk ini. Untuk tayang sore ini. Ya. Oke. Ntar saya mention Bonar biar dia nonton. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi. Tayang langsung sore ini. Ini sekarang jam 12.31, langsung tayang nanti jam 17.00. Enggak dong, 19. Hah? 19. 19.00. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.